Al-Quran larangan zina itu tidak ada. Orang berzina itu nggak ada larangan dalam Al-Quran, tapi ada larangan sebelum zina. Wala taqrabu zina. Dan di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya untuk meminta maaf, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah memberikan maaf. Kenapa meminta maaf itu tidak ada? Karena orang meminta maaf derajatnya di bawah orang yang memberikan maaf. Jadi kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini adalah kalimat-kalimat yang orang hendaknya berpikir dan berimprovisasi. Berpikir dan berimprovisasi. Di antaranya seperti ini. Di dalam satu hukum sautu mar'ah, adapun suara perempuan itu adalah haram, dengan disebutkan bahwa suara gelang kaki perempuan itu menyebabkan kutukan Allah. Allah mengutuk suara gelang kaki perempuan. Lah kalau suara gelang kaki saja diharamkan, apalagi suara tubuhnya, bentuk tubuhnya atau suaranya. Suara gelang kaki aja diharamkan, apalagi suara lisannya, apalagi bentuk tubuhnya, apalagi wajahnya. Begitu juga di dalam Al-Quran, larangan zina itu tidak ada. Orang berzina itu nggak ada larangan dalam Al-Quran, tapi ada larangan sebelum zina. Wala taqrabu zina, jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Loh, mendekati zina itu loh tidak boleh, apalagi zina gitu loh. Jadi kalau orang pinter-pinteran bermain bahasa, zina itu nggak dilarang, nggak ada larangan zina, tapi mendekati zina tidak boleh. Jadi kalau orang berpikir, lah mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Tapi kalau kita langsung potong kompas, zina itu boleh, nggak ada larangan zina kok. Jadi Al-Quran itu memberikan satu pemahaman bil kinayah, bil isyarah, perumpamaan atau warning ya. Jadi beberapa larangan yang ada dalam Al-Quran ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mendekati. Lalu mendekati aja tidak boleh, apalagi zinanya, begitu loh. Ya mudah-mudahan segala kesalahan Allah, kesalahan yang kita perbuat kepada Allah diberikan maaf, dan kita diberikan pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perangai kehidupan ini, watak seseorang ini selalu berbuat salah, manusia kok. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak berbuat kesalahan. Ada siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Huwa sayyidu maksum. Rasulullah itu maksum, tidak pernah ada kesalahan sedikit pun, tidak ada kekeliruan. Adapun kekeliruan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tujuannya untuk memberikan contoh kepada kita. Di antaranya apa? Nabi Muhammad mengurangi rakaat sholat. Jadi ketika Rasulullah sholat duhur, beliau sholat 3 rakaat. Para sahabat, beliau tidak mengatakan Rasulullah salah, tidak, para sahabat. Namun yang dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah syariat telah berubah sekarang menjadi 3 rakaat? Dulunya 4 rakaat. Ini yang pertama kita ambil hikmahnya. Bahwa para sahabat itu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa Nabi Muhammad itu salah. Jadi para sahabat tidak mengatakan, ya Rasulullah, sholatmu kurang. Tidak. Tapi kata para sahabat, apakah sekarang itu syariat itu berubah? Yang dulu 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Itu hikmah pertama. Kita belajar adab kepada orang yang mengajari kita syariat, itu yang pertama, tidak mengelirukan. Nah, kemudian dengan bahasa yang sopan, bahasa yang bagus, bahasa yang terindah, sebagaimana dicontohkan para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, apakah
apakah sholat ini kurang? Iya, hanya 3 rakaat. Begitu ketika mendapatkan seperti itu, Rasulullah langsung berdiri, kemudian menambahkan rakaatnya dan ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini kata Rasulullah, aku bukan lupa, tetapi aku dilupakan oleh Allah. Aku bukan lupa, tapi aku dibuat lupa oleh Allah. Untuk memberikan contoh kepada kalian, apabila sholat ini salah, maka inilah caranya ketika kalian menambah sholat. Nah, dan terakhir dengan ditutup dengan sujud sahwi. Ini Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya itu maksum, tidak ada kekeliruan. Jadi kekeliruan Rasulullah itu kekurangan, Allah berikan lupa kepada Rasulullah. Bukan Rasulullahnya lupa, tidak, tetapi dijadikan lupa. Gitu. Bukan Nabi Muhammad lupa, tidak. Bukan Nabi Muhammad salah, tidak. Rasulullah tidak bisa salah. Maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kesalahan, kekeliruan, lupa dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidur, tetapi cuman tidur matanya, hatinya tidak, telinganya tidak. Nabi Muhammad 24 jam Rasulullah itu tidak pernah tidur, 24 jam hanya tertidur di dalam matanya aja. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW itu beliau itu bersikap proporsional di dalam menghadapi apapun. Nah, ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa. Lakini asum wa aftir. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Wa usolli wa arqudu wa atazawwajun nisa. Aku juga sholat, aku juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Ya kan? Ama wallahi la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara seluruh makhluknya Allah. Tidak ada orang lebih takut melebihi Rasulullah kepada Allah, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah melebihi Rasulullah SAW. Ya. Beliau itu juga tidur, juga menikahi perempuan, juga sholat dan lain sebagainya. Nah, ini proporsional di dalam kehidupan. Maknanya adalah Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia. Basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tapi sisi basyariahnya itu ada, sisi manusianya itu ada. Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu tidak pernah tidur terlelap seperti kita, tidak pernah. Nah, beliau adalah orang yang dijaga kemaksumannya, kekeliruannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya terbentuklah ilmu fikih. Ini usul fikih, sujud sahwi itu usulnya dari situ, usul fikihnya. Diambil dari kapan? Dari hadis Rasulullah yang ketika beliau itu lupa. Nah, seperti itu.